Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan TPM ASPD Matematika Kota Yogyakarta. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Nah, kemudian berikut ini beberapa pernyataan dari informasi di atas. 1. Panjang FG adalah 2X ditambah 1. Kita cek dulu. FG ini kan sama dengan ED. Nah, ED ini bisa kita cari dengan BC. Kenapa BC? BC ini kan sama dengan AD. Jadi FG sama dengan BC dikurangi AE. BC-nya 3X ditambah 3 dikurangi AE-nya X ditambah 2. Sama dengan 3X ditambah 3 dikurangi X dikurangi 2. Sama dengan, nah, yang merupakan suku sejenis bisa kita sederhanakan. 3X dikurangi X, 2X, 3 dikurangi 2, ya 1. Berarti pernyataan nomor 1 ini benar. Yang kedua, luas EFGD adalah 6X dikurangi 3 meter persegi. Kita cek nomor 2. Luas EFGD. Nah, EFGD ini berbentuk persegi panjang. Luasnya berarti FG kali FE. FG kali FE. FG-nya 2X ditambah 1. FE-nya 3. 3 kali 2X 6X. 3 kali 1 3. Kita cek. Oh, ternyata beda. Berarti yang nomor 2 ini pernyataannya salah. Nomor 3. Luas ABCD. Luas ABCD sama dengan BC kali AB. BC-nya 3X ditambah 3, AB-nya 2X. 2X kali 3X, 6X kuadrat, 2X kali 3, 6X. Ternyata beda juga, berarti nomor 3 pernyataannya salah. Kemudian nomor 4, pernyataan nomor 4, luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir ini sama dengan luas ABCD dikurangi luas EFGD. Luas ABCD 6X kuadrat ditambah 6X dikurangi luas EFGD. Jangan lupa dikasih tanda kurung ya, karena yang dikurangi. Lebih hati-hati, 6X ditambah 3. Jadinya 6X kuadrat ditambah 6X dikurangi ketemu 6X min 6X. Kemudian ini ketemu positif, jadinya negatif 3. Sama dengan 6X kuadrat. Nah, ini 6X dikurangi 6X 0, berarti tinggal dikurangi 3. Oh, sama. Berarti yang nomor 4 pernyataannya benar. Jadi jawabannya adalah ya, B, 1 dan 4. Nomor 12. Saras memiliki 4 batang besi untuk praktikum IPA. Setiap batang besi memiliki berat yang sama. Untuk mengetahui berat setiap batang besi, dia menimbang 2 kali seperti berikut. Keadaan pertama, misal, jika sebuah batang besi, atau misal X adalah sebuah batang besi, berat
satu batang besi, maka di sini X dia lebih ringan atau lebih kecil dari jumlah timbangan ini, 4,567 7 gram. Kemudian yang keadaan kedua ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. 4X dia lebih berat dari 10, 20, 22. Kemudian X-nya lebih dari 22 dibagi 4, berarti X-nya lebih dari 5,5. Jadi X yang memenuhi jika dia lebih dari, nah ini di antara ukuran berikut yang mungkin dia berat satu batang besi itu lebih dari 5,5 gram, berarti ini otomatis enggak, karena ini lebih dari 5,5 gram dan kurang dari 7, berarti jawabannya A. Nomor 13. Diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 13. Berarti ini S-nya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. A adalah himpunan yang beranggotakan X di mana X kurang dari 10. Sedemikian sehingga X bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Kemudian B adalah himpunan yang beranggotakan X di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari atau sama dengan 12. X bilangan genap. Berarti ini mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perhatikan pernyataan berikut. Irisan A dan B. Irisan itu adalah irisan A dan B itu artinya anggota-anggota yang berada di A, di himpunan A, dia masuk anggota himpunan A, juga termasuk anggota himpunan B. Berarti yang ada di keduanya. Coba kita cek 2, kemudian hanya 2 saja. Loh, ini banyak, berarti ini salah. Jadi ini yang sama ya, yaitu 2 yang ada di A dan B. Nomor 2. Kalau nomor 2 ini gabungan. Gabungan itu semua anggota A dan B jadikan 1. Kalau sama cukup ditulis 1 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Berarti ini salah. Yang ini juga salah. Nomor 3. Nomor 3 ini adalah A kurang B. A kurang B artinya himpunan dari anggota bilangan A yang tidak termasuk B. Berarti yang selain ada di irisan ini, yang hanya anggota A. Berarti 3, 5, dan 7. Betul. Kemudian yang nomor 4, komplemennya. Komplemen dari A kurang B. Komplemennya berarti selain 3, 5, 7 dan dia termasuk di semesta. Ya. 1, 2, 3-nya tidak, 4, 5, 6. Maaf, 5-nya tidak ya. Ada di sini kok. 1, 2, 4, 6. 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita cek. Oh, sama, berarti ini betul. Jadi pernyataan yang sesuai adalah ya,
D. 3 dan 4. Nomor 14. Media sosial di masa pandemi COVID-19. Bla 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 bla. Nah, di suatu sekolah berikan angket kepada 150 siswa untuk mengetahui aplikasi media sosial yang digunakan. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini kalau kita jumlah ternyata lebih dari 100%. Artinya ada beberapa siswa yang menggunakan aplikasi double antara Instagram dan WhatsApp. Jadi gambarannya begini, kalau kita bikin diagram Venn, Instagram, ini WhatsApp, ada yang double berada di tengah ini, irisan. Misal di sini X%, kemudian yang Instagram yang satu lingkaran ini 26%, sudah ada X, berarti yang hanya menggunakan Instagram 26 dikurangi X. Kemudian yang WhatsApp ada 62%. Di sini sudah ada X dalam lingkaran WhatsApp. Berarti yang hanya menggunakan media WhatsApp berarti 62, dikurangi X. Lainnya 24% berada di luar. Persentasenya nggak ditulis ya, nggak cukup. Kemudian ini kalau kita jumlah sama dengan 100%. Jadi 26% dikurangi X ditambah X ditambah 62% dikurangi X ditambah 24 sama dengan 100%. Kita jumlahin min X ditambah X 0, 26 ditambah 62 ditambah 24. 26 ditambah 24 50 ditambah 62 112% dikurangi X sama dengan 100%. X-nya berapa berarti X-nya? 112% dikurangi 100. X-nya 12%. Nah, yang ditanyakan adalah siswa yang hanya menggunakan Instagram adalah, ada berapa persen ini? Ada berapa orang, maaf bukan persentase yang ditanyakan, tapi ada berapa siswa yang hanya menggunakan Instagram. Persentase banyaknya siswa yang hanya menggunakan Instagram adalah 26% dikurangi X sama dengan 26% dikurangi 12% sama dengan 14%. Sehingga banyaknya siswa yang hanya menggunakan Instagram adalah 14% kali 150. Ini 2, ini 3, 14 dibagi 2, 7 kali 3 sama dengan 21. Jawabannya C. Nomor 15. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Jika x-nya min 4, fx-nya negatif 22. Ini langsung kita ubah, langsung bawahnya ya. Ax, x-nya min 4. Min 4x ditambah b sama dengan negatif 22. Kemudian kalau x-nya 5 berarti 5x ditambah b sama dengan 23. Kita eliminasi yang b. Astagfirullah. Ini bukan x tapi a ya. X-nya diganti min 4 kan? Jadinya ini a. Min 4a sama 5a. Min 4a dikurangi 5a negatif 9a.
B dikurangi B, 0. Negatif 22 dikurangi 23, negatif 45. Negatif 45. A-nya negatif 45 dibagi negatif 9 sama dengan 5. Jadi A-nya sama dengan 5. Betul. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai B-nya. Kalau kita substitusikan ke 5A ditambah B sama dengan 23, A-nya diganti 5, maka 5 kali 5, 25, ditambah B sama dengan 23, B-nya 23 dikurangi 25, B-nya sama dengan negatif 2. Salah. Kemudian yang ketiga, rumus fungsinya fx sama dengan ax ditambah b. Kita substitusikan a dengan 5, b dengan negatif 2. Jadinya fx sama dengan 5x dikurangi 2. Betul. Kemudian yang keempat, fx 5x min 2, x-nya diganti negatif 6. 5 kali negatif 6 dikurangi 2. 5 kali negatif 6, negatif 30 dikurangi 2 sama dengan negatif 32. Salah. Jadi pernyataan yang benar pada nomor 15 ini adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya B. Nomor 16. Perhatikan gambar. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Gradien G 5/4. Kita cek. Gradien dari G adalah, ya, ini turun 5, perubahan Y-nya turun 5, X-nya ke kanan 4. Turun negatif 5, kanan positif 4. Negatif 5/4. Berarti yang nomor 1 ini salah. Pernyataan nomor 2. Gradien garis H 4/5. Kita cek. H ini tegak lurus dengan gradien garis G. Maka kedua gradien ini jika dikalikan hasilnya negatif 1. Atau cara lebih mudahnya, gradien garis H kebalikan dari gradien garis G. Kalau ini negatif berarti positif, 5/4 jadi 4/5. Berarti pernyataan nomor 2 benar. Nomor 3. Persamaan garis G. Nah, persamaan garis G ini kita cek dengan titik 0,5. Artinya substitusikan X sama dengan 0, maka Y-nya nanti sama dengan 5. 4X, X-nya 0, ditambah 5Y sama dengan 20. 5Y sama dengan 20, Y-nya sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Padahal di sini 5. Berarti salah. Kemudian pernyataan nomor 4. Sama kita cek. H juga memotong di titik 0,5, artinya kita substitusikan X sama dengan 4X dikurangi 5Y sama dengan negatif 25. X-nya kita substitusikan 0, kita gantikan 0 dengan negatif 25. Y-nya negatif 25 dibagi negatif 5 sama dengan 5.
Ya, ini hanya untuk mengecek saja. Jadi kita tahu bahwa kalau X-nya 0 Y-nya 5. Ternyata ini 5, berarti betul. Jawabannya adalah ya D, 2, nomor 2 dan 4. Nomor 17. Rara, Widya, dan Intan membeli papan penjepit dan pensil sejenis di toko yang sama seperti pada tabel. Nah, ini kita misalkan harga sebuah penjepit papan penjepit, kemudian Y harga sebuah pensil. Berarti untuk yang Rara ini 2X ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8Y sama dengan 50.000. Kemudian persamaan yang kedua dari Widya, 4X ditambah 6Y sama dengan 75.000. Nah, ini koefisien dari variabel X dan Y tidak ada yang sama. Maka kita samakan salah satunya untuk menemukan papan penjepit atau pensil. Misal kita samakan koefisien dari X. Yang ini persamaan pertama kita kalikan 2 karena mau kita jadikan 4 ya. 4E ditambah 8 kali 2 16Y, 50 kali 2 100.000. Kalau dikurangi 4X dikurangi 4X 0, 16Y dikurangi 6Y 10Y, 100.000 dikurangi 75.000 25.000. Y-nya sama dengan 25.000 dibagi 10, 2.500. Ini Y tadi harga sebuah pensil. Sekarang kalau mau menemukan harga dari sebuah penjepit, tinggal kita substitusikan ke persamaan. Pertama boleh, kedua boleh. Misal kita masukkan ke persamaan pertama, 2X ditambah 8Y sama dengan 2.500. Y-nya kita ganti dengan 2.500. Ini kali ya. 2.500. Maaf, astagfirullah, bukan 2.500 ini. 50.000. Nah, 8 kali 2.500 20.000. Kemudian 2X-nya sama dengan 50.000 dikurangi 20.000 30.000. Jadi X-nya 15.000. Didapat dari 30.000 dibagi 2. Yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar Intan. Intan ini membeli 2X, 2 papan penjepit ditambah 4 pensil. Sama dengan 2 kali X-nya 15.000 ditambah 4 kali Y-nya 2.500. 30.000 kali ya ditambah ya 10.000. Jadi sama ini totalnya yang harus dibayar Intan 40.000. C. Nomor selanjutnya, persamaan kuadrat E kuadrat ditambah BX dikurangi 40 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2 dengan B lebih dari 0 dan diskriminannya 81. D sama dengan 81. Rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 81. Ini koefisien dari E kuadrat 1. Ini B-nya tetap, yang ini konstanta. B kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 14 sama dengan 81. B kuadrat ditambah
Ini tambah karena dikurangi ketemu negatif ya. 4 kali 14 56 ya. Sama dengan 81. B kuadrat sama dengan 81 dikurangi 56. B kuadrat sama dengan ini 5 25 ya. B nya sama dengan plus minus akar 25, tapi karena di sini B nya lebih dari 0, maka positif saja ini. Lebih dari 0 kan yang positif. 25 sama akar 25 sama dengan 5. Pernyataan pertama betul, benar. Kemudian untuk mengecek yang kedua, kita substitusikan dulu B ke persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Maka kita faktorkan dulu. Cari dua bilangan jika dikali sama dengan negatif 14. Sini ya, coret-coretannya. Negatif 14. Ini bisa didapat dari negatif 14 kali 1. 14 kali negatif 1, negatif 2 kali 7, atau 2 kali negatif 7. Nah, jika kedua bilangan ini, perkalian yang hasilnya negatif 14 ini, jika dijumlah sama dengan 5 adalah yang nomor 3. Jadi ini X dikurangi 2, X ditambah 7, sama dengan 0. Artinya X sama dengan 0 atau X sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X sama dengan negatif 7. Jadi ini X1 nya 2, X2 nya negatif 7. Nah, padahal ini salah satu akarnya negatif 2, berarti salah. Yang ketiga, penjumlahan akar-akarnya adalah 9. Nah, tinggal kita jumlah saja. 2 ditambah negatif 7. Negatif 5. Salah. Kemudian yang keempat, hasil kali dari akar-akarnya negatif 41. 2 kali negatif 7, negatif 14. Oh, betul. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 4. Nomor 19. Diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 25. Koordinat titik puncak dari persamaan garis fungsi kuadrat tersebut. Kita cari x puncaknya. Sama dengan negatif b per 2a. Min b-nya adalah 18. 2a 2 kali 3. Negatif 18 per 6 sama dengan negatif 3. Kalau enggak B ya C ya. Kemudian untuk mencari Y puncaknya, tinggal kita substitusikan ke persamaan kuadrat. 3x kuadrat min 3 kuadrat ditambah 18 kali min 3 ditambah 25. 3 kali 9, 27, ditambah 18 kali 3, negatif ya ini, 54, iya, 8 kali 3, 4 dan 2, 1 kali 3, 5, kemudian ditambah 25. Nah, ini 27 ditambah 25, 52 dikurangi 54 sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 20. Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar di atas diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Oke, kita buat garis bantu dulu di sini. Nah, kemudian A ini berpelurus dengan 48. Berarti A sama dengan 180 derajat dikurangi 48 derajat. Ya.
sama dengan 132. Berarti yang pertama ini hanya salah. Kemudian yang kedua B. B sama dengan 48. Ini. Alasannya adalah bertolak belakang. Kemudian C, nanti dulu kita cari yang D dulu, yang pernyataan 4. D ini berpelurus dengan 115 ya. D sama dengan 180 dikurangi 115 sama dengan ya 65. Berarti yang D betul, yang B tadi salah ya. Kemudian yang C, pernyataan yang nomor 3. C ini ya, C yang sebelahnya sini ini nanti sama dengan D. Berapa? 65. Kemudian yang sebelah sini sama dengan B, 48. Jadi C sama dengan 48 ditambah 65 ya 113. Jadi pernyataan di atas yang benar adalah nomor 3 dan 4. D. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Untuk nomor selanjutnya kita ganti ke video, simak video selanjutnya ya. Terima kasih, mohon maaf ada yang kurang, saran kritiknya ditunggu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.